Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sondari dari kelas akuntansi non-reguler semester 5 akan mempresentasikan materi agama Islam 1-4 tentang Ma'rifatul Insan, Hakikatul Insan, Tafqahul Insan, dan Nafsul Insan demi memenuhi tugas mata kuliah agama. Yang pertama ada Ma'rifatul Insan atau secara istilah Ma'rifatul merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah SWT, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Yang pertama ada ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia berasal dari kata manu Sansekerta mens Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok geos, atau seorang individu. Manusia dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah SWT lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 34 yang bunyinya wa iza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Yang kedua ada asal pencipta. Dilihat dari asal penciptanya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dalam surat Al-Hijr ayat 28 yang berbunyi wa iza qala rabbuka lil malaikati inni khaliq basyarom min salsalim min hama'im masnun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Yang ketiga ada unsur manusia. Qalb atau hati. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Secara lugawiyah, qalbu memiliki arti asli yaitu jantung. Sementara makna secara hakikiyah, qalbu adalah sebuah organ yang bersifat sir, tidak berwujud. Namun ketika seseorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan menggeraskan qalbu. Di dalam al-qalbu inilah terletak al-azmu, tekad, keputusan, niat, dan rencana bersumber dari keyakinan. Bebas memilih. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus taat kepada Allah SWT, atau mau belok ingkar kepada Allah. Yang jelas apapun yang kita pilih pasti mempunyai konsekuensinya. Yang keempat ada amanah manusia. Yang pertama amanah al-ibadah atau ibadah. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mereka akan mendapat siksa. Manusia terbagi menjadi 3 golongan yaitu kaum munafik, kaum musyrik, dan kaum mukmin. Yang kedua ada amanah al-khalafah, kepemimpinan di muka bumi. Allah Ta'ala telah menegaskan amanah ini melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang keempat adalah balasan dalam surat An-Nahl yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Yang kedua ada hakikatul insan. Hakikatul insan atau hakikat manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai makhluk memahami hakikat dari diri dan kehidupan sebagai manusia dilahirkan fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Yang kedua, sebagai yang dimuliakan, ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, ditundukkannya alam kepadanya. Yang ketiga, sebagai mukhalaf atau dibebani ibadah dan khilafah. Yang keempat, muhayyar atau bebas memilih. Dalam surat At-Takabun ayat 2 itu sudah tertera. Yang kelima, mendapatkan majziyun, balasan yang berakibat surga dan neraka. Materi ketiga yaitu ada tafqahul insan. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Maka dari itu Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya, seperti jasmani, rohani, dan akal. Kemampuannya itu untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya. Tafqahul insan itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-mas'uliyah atau tanggung jawab, mempergunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan patuh kepadanya. Yang kedua ada al-amanah, sikap amanah. Di dunia akan dianugerahi kehormatan al-khilafah, kepemimpinan, tertera dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Yang ketiga ada al-khiyanah, sikap khianat. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, maka diumpamakan oleh Allah berbagai perumpamaan yang hina, bangkai binatang ternak, keledai, laba-laba, anjing, dan babi seperti kayu dan batu. Materi terakhir yaitu nafsul insani. Nafs, jiwa, dalam bahasa Arab dikenal merupakan diri manusia itu sendiri, nyawa, roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Sifat mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Jenis dorongan jiwa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, an-nafs al-amarah bi'asu. Dorongan jiwa berbuat buruk adalah jiwa manusia yang memenuhi hawa nafsu, misalnya takabur, loba, tamak, kiki, dan senang menyakiti hati orang lain. Yang kedua, an-nafs al-lawamah, jiwa yang menyesal melakukan maksiat, jadi ia melakukan kesalahan, dosa besar ataupun dosa kecil yang meninggalkan perintah Allah, baik ataupun dianjuran. Tidak semuanya nafs al-lawamah bersifat buruk, melainkan sifat baik terpuji seperti sifat iman, Islam, dan penyerahan diri terhadap qada dan qadar. Cukup sekian presentasi dari saya tentang materi 1-4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan maka berasal dari saya, dan jika ada kebenaran maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.